Oke, halo teman-teman. Sahabat. Baik, jangan lupa tagline dulu. Oke. Sahabat baik, ini baru episode 3, jangan lupa. Halo sahabat baik. Nah, itu dong. Halo sahabat baik. Gue Abdul. Gue Vika. Kita masih sama di konten opini psikologi. Jadi intinya sih masih sama kayak sebelum-sebelumnya, kita beropini tentang suatu fenomena, tapi dari sudut pandang psikologi. Nah, kali ini fenomenanya apa nih? Kali ini kemarin sih ya, setelah kita syuting, kebetulan editor kita tuh kan nonton dari awal sampai akhir ya, karena tugas editing dulu. Dia tuh request, katanya bahas cinta dong. Oh. Soalnya dia ngerasa kayaknya dia ngerasa karena teman-temannya pada ngomong kayak lu tuh bucin. Oh, oke. Fenomena sih tuh bucin ya. Iya. Lagi banyak orang yang gue bucin. Bucin apaan sih emang? Bucin itu kalau bahasa singkatannya ya, bahasa kita yang sekarang nih, itu singkatan dari budak cinta sih. Wah, dia kalau budak itu kan berarti apa ya? Menghamba ya. Iya, menghamba kepada cinta. Ya ampun. Sementara di psikologi pun ada yang membahas tentang cinta. Oh ya, gue tahu tuh Eric Fromm. Ya, salah satunya ada Eric Fromm dan ada Sternberg. Kalau Eric Fromm itu yang ada 5 bukan sih dulu ya? Iya. Yang ada 5 ya, benar. Apaan aja sih? Gue juga lupa tuh. Kalau nggak salah sih salah satunya tuh ada erotic love, ada friendship love, ada altruism love, terus 2-nya lagi gue lupa lagi dulu. Pokoknya intinya kalau erotic love itu tuh kayak cinta yang romantis. Erotis di sini tuh bukan suatu hal yang tabu sih, tapi suatu hal yang romantis. Terus kalau friendship love itu kayak hubungan kita dengan sahabat, garis besar seperti itu ya. Terus altruism tuh yang saling mengisi satu sama lain, yang jenjang lebih serius lah, yang mungkin kayak seperti pernikahan yang indah gitu. Kalau lu gimana ngelihat orang-orang pacaran sekarang gitu? Menurut lu dari 3 itu deh, 3 yang tadi gue sebutin masuk kemana tuh? Kalau gue malah ngelihatnya di sini, gue bukan ngebahas tentang pacarannya sih, gue lebih tertarik tentang konsep atau definisi dari cintanya sendiri ya. Oke. Iya. Kalau salah satunya gue juga pernah baca Eric Fromm, cinta itu membuat manusia ya jadi human being gitu, jadi manusia. Oke. Kalau nggak ada cinta, ya manusia sama aja kayak binatang gitu, nggak punya rasa. Oke. Nah, secara insting gitu ya. Iya. Bisa Dan sih. kalau eksistensi juga, cinta kan kayak kasih sayang. Oke. Rasa ingin dikasihani dan disayangi. Iya. Bisa sih. Bukan rasa kasihan karena kita iba ya. Bukan. Tapi rasa kasihan karena adanya empati Kasih. dan simpati. Ya, Bukan kasihan, lebih ke kasih ya, kali ya. dari base katanya kan kasih gitu kan, suatu hal yang dimana kita ngasih atensi, ngasih tindakan berdasarkan rasa yang kita punya gitu. Emang kalau ngomongin cinta dan eksistensi tuh ya, kita balik ke fenomena bucin itu bisa sih dijabarin sebenarnya secara eksistensial ya. Iya. Fenomena bucin itu, karena kan eksistensi sendiri kan itu suatu perwujudan manusia tuh ada. Iya. Bahasa itunya filsafatnya ada gitu, Bereksistensi. Iya, dia mulai mengadakan dirinya. Ada hubungannya sama meminta atensi dari pasangan gitu, atau ada kebutuhan yang dipenuhi gitu nggak sih? Meminta atensi ya. Iya. Lebih mungkin kadang kalau konsepnya fenomenanya yang sekarang ya, fenomena yang ini yang terjadi, gue malah ngelihatnya kayak rasa memiliki. Rasa memiliki. Iya, jadi kayak ketika pacaran atau cinta sama sesuatu, Oke. merasa bahwa sesuatu tersebut itu gue punya seutuhnya. Oke. Berlebihan nggak kalau gitu? Maksud gue kayak apakah itu bisa menjadi sebuah momok yang bentuknya bumerang gitu buat diri sendiri? Bisa jadi. Buat kesehatan kita. Bisa jadi karena semua hal sih sebenarnya ya, nggak cuma cinta ya. Kalau berlebihan mah nggak bagus kan. Ya. Dan tapi konsepnya kalau di sini ketika seorang berproses untuk memiliki sesuatu,
dan ternyata dia berpikir awalnya kalau sesuatu yang pengen dia miliki itu sempurna. Ternyata berjalan ternyata tidak sempurna. Oke. Break. Oke, jadi kayak Kalau broken heart, patah sakit hati, hati, itu sakit iya, hati. parah. Itu nyata banget sih fenomena sakit hati Gua, sih. iya, gue pikir sempurna taunya. Jadi dalam sebuah bucin itu juga ada di mana manusia mencari eksistensi ya intinya ya. Nah, Rick Fromm juga gue menarik tuh di kalimatnya dia juga pernah bukan sekedar cuma cinta ya, jangan dilupakan satu hal lagi, transendensi atau hubungan vertikal. Hubungan vertikal. Nah, ketika cinta itu nggak terpenuhi, jangan mungkin kalau gue ngebahasainnya, bahasa guanya itu kalau cinta yang sempurna ya yang hubungan vertikal. Ketika itu cintanya nggak mungkin tidak sempurna. Nah, dalam artian ini antara kita dengan Tuhan ya, betul vertikal ya. Iya. Bentuknya transenden itu bentuk ketuhanan lah bahasa ininya umumnya. Berarti ketika hubungan kita horizontal atau sama manusia tidak tercapai, itu akan ada muncul rasa kecewa atau rasa benci. Apakah itu mengurangi kita sebagai manusia dong, eksistensi kita gitu? Nah, kalau bilang mengurangin, kalau gue sih ngerasanya harusnya namanya eksistensi itu yang nilai kan diri kita ya. Oke, subjektif ya. Iya. Dan apa ya, yang harusnya bereksistensi ya kita gitu. Jangan tergantung gue dibutuhin baru gue bereksistensi. Gue do something baru gue bereksistensi. Berarti ketika kita menaruh eksistensi kita dengan tolak ukurnya orang lain, dalam artian kayak ini gue disuruh sama dia, tuntutan masyarakat adalah gue harus seperti A, seperti B, itu akan menjadi beban untuk kita. Yes, benar, beban. Iya. Ketika gue harus sama kayak dia. Kayak gue ngelihat, dia udah pacaran, dia udah nikah. Terus gue kapan? Berarti menjadi sebuah apa ya? Harusnya sih nggak jadi gitu ya. Harusnya ngapain gitu ya? Karena kan tolak ukur kita harusnya berdasarkan dengan kemampuan self kita, kemampuan yang kita miliki gitu loh. Kita mesti mengenal diri untuk mengenal kemampuan. Disitulah baru eksistensi kita bisa ada. Baru disebut kita bereksistensi. Berarti banyak fenomena yang beban di diri itu tentang mungkin kalian mungkin pernah dengar kayak krisis eksistensial gitu-gitu. Banyaklah seminar yang udah ngebahas itu kan. Mungkin awalnya apakah dari ekspektasi yang tidak sewajarnya itu, ekspektasi yang terlalu tinggi, ketika realita muncul ternyata nggak sesuai sama ekspektasi yang berada di masyarakat gitu. Iya, dan ada juga faktor lainnya yang gue amatin justru malah ketika kita ngebandingin. Ketika si A, misalkan Fikar udah pacaran, gila dikit lagi mau nikah, gue nggak pacaran. Gue gimana ya? Ketika muncul pikiran tersebut, ya itu yang menjadikan beban dalam hidup. Apakah yang dilalui Fikar dengan yang gue laluin itu sama kan belum tentu. Berarti sepalu apa sih kita untuk melihat orang lain sebagai tolak ukur? Kalau gitu, untuk apa ya, dalam rangka mencegah adanya atau terjadinya krisis eksistensi dari ekspektasi dulu. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan tuh? Kalau ngejadiin orang sebagai motivasi aja sih, menurut gue nggak masalah sih ya. Nggak masalah. Dia begitu karena seperti itu. Jadi observe. Kita mengobservasi aja. Tapi kalau kita jadi perbandingan, itu yang menjadikan beban. Karena membandingkan diri dengan orang. Ketika kita harus seperti dia, itu yang akan jadi tekanan ya. Karena eksistensi itu balik lagi ke kita. Intinya self kita. Jadi
pembuktian dari orang lain itu cukup perlu, tapi yang lebih perlu lagi membuktikan ke diri sendiri. Betul. Itu eksistensi ya. Kalau kayak kemarin tuh gue ngomong juga di episode kemarin tuh, kalau temen ingat tentang apa namanya support. Oke, support. Suportif. Apa sih tadi kemarin tuh? Kemarin itu sportif sih Support pokoknya. apa sih? Dukungan support. Ya, support system. Support system. Itu dia benar. Support system. Support system itu kan yang paling bagus ya adanya di diri kita sebenarnya udah. Iya. Kita makhluk sosial benar, tapi kita juga ada tanda kutip individualismenya juga. Oke, jadi kayak orang lain atau faktor eksternal itu tuh cuma sebagai faktor pendukung aja. Betul. Selebihnya kita tetap di diri sendiri. Oke. Kalau dilihat dari yang fenomena bucin tuh, misalnya kayak ada seseorang yang sangat amat takut kehilangan pasangannya, hingga dia ngelakuin apa Segala saja yang sebenarnya menurut dia itu membebani dirinya tuh. Kayak misalnya ini dia, gue sayang banget sama dia, saking sayangnya tuh gue tuh nggak mau dia tuh kenapa-napa gitu. Misalnya Harus ngabarin misalnya rumah gue tuh di Bekasi ujung, rumah dia di Bogor, terus kantor kami berdua itu ada di Jakarta Pusat. Terus gue jemput dia ke Bogor dulu. Oke. Dari Bekasi baru ke kantor. Begitu juga baliknya dulu. Ke Bogor dulu. Iya, itu kan baru pulang. Iya, baru pulang balik ke Bekasi lagi. Itu kan secara fisik pasti menguras tenaga kita ya. Betul. Dan ada apa yang terjadi kira-kira di balik itu secara psikologis? Apakah dia memaksakan dirinya untuk suatu hal yang dianggap apa ya, klise indah gitu loh. Iya lah. Kayak ini romantis loh, ini perjuangan. Tadi sih ya, kalau gue ngeliat fenomena tersebut kayak rasa memiliki ketika kita memiliki yang berlebih. Kalau kita sekedar oke, kita cadar saling mengenal, itu masih wajar. Tapi ketika sampai rasa memiliki yang berlebih, dia nggak boleh kemana-mana, dia nggak boleh sama siapa-siapa, dia cuma boleh sama gua, dia nggak boleh kemana-mana sendiri, dia harus sama gua, itu berlebihan kan. Tanda kutip agak lebay lah gitu. Itu istilah umumnya toxic gitu ya, istilah umumnya. Bisa jadi. Sekarang lagi jadi pop. Iya. Walaupun mungkin saat menjalaninya fun 1, 2, 3 kali, mungkin yang kelima lama-lama bosan. Akhirnya kan ya udah gitu. Mungkin kalau kita sambungin ke teorinya Fromm lagi dulu ya, yang 3 sampai 5 kali itu mungkin tuh kayak masih romantic love. Jadi kayak masih romantisnya gitu, kayak ada teori Fromm juga menyatakan tuh kalau 3 bulan pertama tuh seperti honeymoon, lagi indah-indahnya. Karena lagi romantic love, karena dia lagi lucu-lucunya. Baik 3 bulan juga lucu banget. Lagi lucu sehingga kayak dia milikku, dia duniaku gitu kan. Sementara dirinya sendiri terbebani, dilupakan gitu loh. Ada kan fenomena kayak antar jemput cewek, gue sakit gitu. Dan yang harus diingat sebelum kita mencintai sesuatu, cintai diri sendiri dulu sih. Kalau menurut gue itu sih poinnya. Ada hubungannya sama ini enggak? Pemikiran irasional pada manusia dan rasional. Iya. Sehingga karena adanya rasa memiliki dan ekspektasi terhadap pasangannya, pikiran rasional itu bergeser menjadi irasional. Iya, tertutupi. Iya bisa jadi tuh. Jadi gitu kan, kayak jadi kita jadi apa? Buta lah gitu. Kan? Kayak bukan kalang kabut sih, terbutakan oleh cinta mungkin lah bahasa filmnya gitu.
Kalau siapa Firza Besari ya. Biar kayak anak-anak senja dikit gitu Iya. kan. Iya, karena Cinta itu buta. rasional. Iya. Untuk menggeser dari irasional, pemikiran irasional menjadi rasional tuh paling simpelnya adalah menyadari realita. Iya nggak? Betul. Kayak gimana sih itu contohnya menyadari realita? Mungkin ketika kita ngerasain gue kayak udah agak lebay dikit deh. Mungkin kita bisa ngebantu dengan merasionalkan, merealitakan apa yang sedang kita kerjakan. Kayak gimana sih contohnya? Kalau gue sih biasanya kayak memahami apa kebutuhan gue dan bagaimanakah rasa nyaman gue. Rasa nyamannya itu bukan berarti dinyaman-nyamanin ya. Beda konteks sih. Beda konteks. Dinyaman-nyamanin itu punya beban untuk gue memaksa diri untuk nyaman gitu loh. Balik ekspektasi tadi tuh. Jadi kayak, gue lagi gak enak badan, dia lagi sehat. Oke, pasti gue bilang kayak, aku lagi sakit, aku lagi enak badan, jadi nggak bisa jemput ya. Next, itu kita menyadari apa yang terjadi di badan kita, apa yang terjadi sama diri kita ketika kita lagi ini, dan tidak memaksakan. Balik tadi yang memaksakan itu, karena tidak baik yang over. Jadi menyadari realitanya adalah apa yang terjadi sama diri lu saat itu yang lo lakukan. Apa yang bisa lo lakukan, dan yang nggak bisa lo lakukan nggak usah dilakukan. Jangan jadikan beban. Kalau gue sih gitu ya. Jadi kalau disesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita tuh, itu semua akan menjadi realita, menjadi rasional lagi gitu loh. Kalau menurut lo pribadi emang kebutuhan tuh seperti apa sih bentuknya? Kebutuhan itu lebih ke sesuatu hal yang memang benar-benar kita perluin dan kita tahu dulu sih yang utama. Oke, tahu akan apa, tentang apa? Misalnya kayak kita lapar ya kita harus makan. Oke. Sebelum kita mengetahui itu kan kita nggak tahu kita butuh apa enggak. Dalam konteks cinta, kebutuhan itu apa? Kebutuhan kita. Apakah sebatas hasrat, atensi, itu mungkin iya ya, atau pasti. mungkin dari finansial, dari pengembangan diri. Kan dalam hubungan tuh agak kompleks ya, maksudnya banyak yang dipertimbangkan gitu loh. Kalau dalam konteks cinta sih ya tadi sih kalau gue lebih ngelihat ke humanistiknya. Oke. Dari Maslow yang tentang hierarkinya dia yang bilang kalau ya cinta itu salah satu dari kasih sayang kan, dari kasih. Jadi ketika kita mencintai atau pengen dicintai, ya itu kita menuju ke suatu proses kita perlu untuk itu memenuhi kebutuhan tentang kasih tersebut. Apakah kita bisa mendapatkan kebutuhan itu dari diri sendiri? Harusnya bisa. Bagaimana kita kayak misalnya ada seseorang berharap feedback kasih sayang, tapi nggak dapat. Kira apa yang harus dilakuin ya? Tadi tuh kayaknya dia terlalu berekspektasi akan hal tersebut. Sebenarnya kan kalau bahkan gue suka banget tuh Vom yang bilang tadi tentang hubungan vertikal itu. Iya, kita sama manusia sekedar aja. Kita punya rasa cinta, kita punya rasa kasih sayang, tapi sewajarnya. Karena hubungan horizontal ya udah. Kita sewajarnya kita saling mencintai, saling mengasihi. Tapi yang nggak terbalas. Jadi yang perfectnya sebenarnya hubungan kita cinta ke atas itu. Cinta ke atas ya. Dan itu pasti berbalas sih. Amin. Jadi dari kebutuhan itu kita bisa belajar untuk ini ya, mengetahui ekspektasi kita harusnya sampai mana. Mungkin bahasanya adalah ekspektasi yang sewajarnya. Karena gue pernah baca ya di teori penerimaan diri. Mungkin kalau nggak salah itu bukunya Supratiknya, Ibu Supratiknya. Kalau gue nggak tahu bapak ibu ya. Supratiknya yang komunikasi antar pribadi itu salah satu aspek dari ini sih, penerimaan diri. Kita menerima diri kita tuh salah satunya dengan mempunyai ekspektasi atau harapan yang sewajarnya, harapan yang realistis
bukan sewajar. Di buku itu realistis. Bagaimana kita tahu yang realistis? Ya kita berpikir realistis, jangan tidak realistis. Berpikir realita ya. Iya, realita di sini adalah berpikir yang terjadi aja, yang belum atau yang sudah terjadi nggak usah dijadiin tolak ukur lagi atau nggak usah dipikirin. Itu kalau menurut lo, apakah menjadi apa ya, kita jadi nggak punya rencana untuk depannya kita gimana, apakah kebutuhan kita jadi nggak bisa dipenuhi? Karena kalau banyak yang mempertanyakan hal itu sih, kalau kita berpikir cuma di masa sekarang aja, jadi kayak terhambat gitu. ya mungkin orang mikirnya kayak oh lambat nih karena sekarang aja. Oh enggak, salah justru. Oh salah ya. Justru terbalik kalau menurut gue ya, ketika kita berharap akan sesuatu yang di luar dari rasional atau irasional disebutnya, itu yang justru yang jadi hambatan. Oke. Ketika kita ingin memiliki dia atau sesuatu atau apapun itu, kita pengen memiliki seutuhnya, dan ya kan dia juga sesuatu tersebut juga punya eksistensinya sendiri. Yeah. Kalau kita ingin punya utuh ya nggak bisa juga dong. Nggak. Nah, jadi ketika sesuai sama slogannya Pak Abu Bakar, here to be the happy, best, here to be the best, here to be the best, now to be happy. Ini ulang. ini bisa loh Dul, jadi apa? Ini jadi buat proposal tesis nih kita ngomongin. Soalnya juga nih. Bisa kayaknya jadi buat proposal tesis nih. Ini kita duluan aja nih sambil make nih. Emang kebetulan juga. Iya. Gue lagi pengen bikin tesis. Kita ngomongin kebutuhan nih, ini kebutuhan juga nih. Jadi kita sadar sama kebutuhan kita buat bikin proposal tesis ya, kita omongin. Sekalian dirancang gitu. Siapa tahu. Oke. Kayaknya nanti kita sambung di next episode atau gimana nih? Bisa ya. Jadi poinnya tadi tentang bucin adalah sebelum mencintai sesuatu atau apapun itu, mau orang, barang, apapun itu, cintai dulu diri sendiri. Ketahui dulu apa kita sudah mencintai diri kita, apa kita sudah memenuhi kebutuhan kita, baru bisa kita mencintai. Dan jangan lupa tetap berpikir rasional dan realita. Oke. Jadi kayaknya next kita bakal lanjut lagi. Ya. Buat sahabat-sahabat baik nih. Buat sahabat baik ya. Yang mau punya ide lah. Punya ide atau nanya-nanya atau mau cerita pengalaman pribadinya. Nanti ada nih di sini ada email. Tinggal di email. Oke? Email. Emailnya. Di atas apa di bawah sih? Terserah editor ya. Editor udah request tema, sekarang kita request lokasi email. Kayak kita udah pojok situ deh. Ya udah kalau gitu, makasih ya teman-teman yang udah nonton. Semoga apa yang kita omongin dari tadi guna aku itu bisa berguna. Ya, amin. Udah. Udah. Kasih. Thank you. Baik. Oke, kita. Jadi